When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. Halo sahabat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Trilaksono dari SRC Lia Minimarket. Oke, kali ini kita akan membahas tentang lagi-lagi komputer kasir. Cuman ini bukan tentang komputer kasirnya atau tentang softwarenya, enggak. Jadi saya lebih ke gini. Sebenarnya komputer kasir itu mau kita pakai transaksi atau tidak dipakai transaksi kan akan tetap dinyalakan. Nah, itu akan makan listrik yang lumayan banyak, akan nyala seharian. Jadi dari awal kita buka toko sampai kita tutup toko. Nah, dulu ketika saya membuka toko Lia Minimarket ini pertama kali tahun 2013, itu penampakannya seperti ini. Jadi akan saya tampilkan foto. Nah, ini dulu ketika saya membuka toko. Jadi penampilannya masih seperti itu. Dan di situ selain buka toko, komputer kasir ini daripada nganggur, saya membuka usaha tambahan yang dilakukan menggunakan komputer kasir yang saya punya. Nah, usahanya apa saja nanti akan saya ceritakan. Cuman kita harus saya harus memberi masukan dulu kepada teman-teman yang ingin membeli komputer kasir untuk digunakan di tokonya. Saran saya, kan kita pasti akan mengeluarkan budget yang lumayan untuk membeli seperangkat komputer kasir beserta printer, scanner, dan segala macam. Nah, saran saya di komputernya itu alangkah lebih baiknya jika speknya lebih tinggi. Jadi kalau kita ngomong spek di komputer itu sebenarnya yang paling berpengaruh adalah yang pertama itu prosesornya. Prosesor itu otaknya komputer. Otaknya komputernya itu harus apa? Yang kedua adalah memori, daya ingatnya, kemampuan untuk berpikirnya itu seberapa besar. Nah, paling enggak itu dulu lah minimal yang harus kita tahu untuk membeli komputer kasir yang bakalan cocok kita gunakan di toko. Nah, kita harus melihat jauh ke depan. Jadi sebenarnya kita beli komputer kasir ini mengeluarkan budget, kan pasti banyak teman-teman yang kepikiran ya budgetnya seminim mungkin aja, jangan banyak-banyak, cari komputer kasir yang murah atau gitu. Nah, sebenarnya ya tidak salah juga pemikiran itu, yang penting kan jalan dulu. Tapi kalau kita bisa berpikir lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita kalau investasi aset seperti komputer kasir ini dijadikan yang bisa tahan minimal 5 tahun. Jadi minimal 5 tahun itu kita kedepannya tidak bakalan rusak-rusakan, terus kemampuannya juga masih cukup mumpuni untuk, kan gini, untuk program toko yang saya pakai aja, jadi dari 2013 sampai sekarang itu sudah ada upgrade versi itu jadi 4. Jadi saya dulu pertama beli itu program toko itu iPOS 3.0, kemudian berubah menjadi 3.3, terus berubah lagi menjadi 4.0, dan yang paling baru sekarang itu program toko 5.0. Nah, dari perbaruan update dari softwarenya aja kita sudah butuh spek yang lebih tinggi. Bayangkan dalam 7-8 tahun itu sudah ada 4 kali perbaikan versi dari program kasirnya. Nah,
kalau kita belinya komputer kasir itu pas-pasan, nah apakah ia masih bisa cukup mumpuni untuk 5 tahun ke depan? Itu jangan-jangan nanti 5 tahun ke depan kita harus investasi uang lagi untuk upgrade komputer, atau mungkin malah memberi komputer baru, kan eman-eman. Jadi mending dari sekarang kita siapkan komputer yang lebih bagus, lebih cukup mumpuni untuk diproyeksikan sampai minimal 5 tahun ke depan. Nah, cara gampangnya adalah yang pertama cari prosesornya. Saran saya minimal prosesornya Intel i5 atau i5. Nah, i5 ini juga harus hati-hati, lihat angka belakangnya. Biasanya prosesor Intel i5 gitu ya, belakangnya ada kode seri 2000 sekian atau 3000 sekian atau 5000 sekian. Nah, itu yang harus hati-hati, kode belakangnya sama-sama kok Intel i5-nya, tapi kalau jenengan Intel i5-nya masih versi 2000 sekian atau 3000 sekian, itu sama saja lemot, itu sama saja masih Core 2 Duo atau dual core dan seperti itu. Saran saya beli Intel i5 yang versinya paling enggak itu di atas versi 6 lah, 6000 sekian gitu. Itu sudah sangat cukup untuk di kebutuhan 5 tahun ke depan. Jadi enggak hanya i5-nya saja yang dilihat, tapi versi belakangnya itu harus dilihat juga. Jangan sampai di bawah 6000 sekian gitu. Jadi harus versi 6000, versi 7000, versi 8000 itu jauh lebih baik. Harganya otomatis lebih mahal. Yang kedua adalah RAM-nya. Minimal banget RAM-nya itu 4 GB minimal ya. Kalau bisa 8 GB itu jauh lebih baik lagi, tapi minimal 4 GB aja sudah cukup. Nah, itu saran saya untuk komputer kasirnya. Oke, kita masuk ke selain komputer kasir itu digunakan untuk transaksi harian, itu bisa digunakan apa saja sih? Jadi di foto saya yang tadi tahun 2013 itu saya menggunakan komputer kasir itu sudah dipakai untuk usaha lain. Yang pertama saya gunakan untuk usaha percetakan. Jadi saya menerima pesanan cetakan untuk undangan. Ya, undangan itu macam-macam. Ada undangan yang untuk kirim doa dan tahlil gitu. Jadi cuman lembaran terus nanti mereka fotokopi. Nah, itu per lembarnya saya jualnya itu Rp2.000. Nah, itu sebenarnya gampang, tinggal kan sudah ada template-nya, tinggal kita ganti nama, ganti tanggal dan segala macam, tinggal di print, selesai. Itu untuk undangan kirim doa dan tahlil. Yang kedua untuk undangan pernikahan. Nah, undangan pernikahan ini lebih ribet sebenarnya. Kita harus punya kenalan di supplier untuk belangko undangannya. Jadi sebenarnya kita bisa beli belangko undangannya di suppliernya itu. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini macam-macam katalog untuk undangan pernikahan. Oke. Kita akan dapat banyak sekali katalog seperti ini. Ini biasanya gratis, dari mereka gratis, dan ada juga yang beli. Kalau katalog yang besar ini beli harganya itu juga cukup murah, 10.000. Jadi isinya adalah contoh-contoh undangan. Contoh-contoh undangan seperti ini. Nah, jadi si pemesan akan bisa memilih undangan yang dia sukai. Modelnya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh untuk undangan, banyak sekali. Harganya mulai dari Rp800 per lembar sampai
ada yang sampai 15.000 juga ada. Tapi rata-rata yang laku itu harga kisaran 800, 1000, 1200 sampai 2000. Itu pilihannya banyak sekali. Oke. Ini usaha saya yang lainnya yang bisa dilakukan di komputer kasir. Usaha yang berikutnya adalah cetak buku Yasin. Nah, cetak buku Yasin seperti ini modelnya. Ini kita itu sebenarnya bisa beli buku Yasin yang polosan. Dia sudah tercetak seperti ini. Kita tinggal ngasih halaman depannya dan sampulnya. Nah, sampulnya sendiri itu banyak sekali pilihannya juga. Ini macam-macam pilihan sampul. Jadi pelanggan bisa memilih model sampul yang mana. Tinggal kita pasang di buku Yasin yang polosan tadi, terus kita lem. Itu sudah bisa untuk percetakan buku Yasin. Usaha yang berikutnya adalah kita bisa melakukan cetak foto. Jadi kita bisa melakukan cetak foto jadi pasti ada kebutuhan untuk cetak foto, untuk SKCK, KTP, daftar sekolah dan segala macam. Itu banyak sekali kebutuhan seperti itu. Nah, kita balik lagi dulu. Oke, itu tadi kurang lebih ada untuk cetakan undangan, buku Yasin, dan cetak foto. Dan keseluruhan itu bisa dilakukan jika yang pertama kita punya komputer. Yang kedua, kita harus beli lagi seperangkat printer. Nah, untuk printer ini akan sedikit tricky ya. Jadi pilih printer apa sih yang cocok buat semua kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk cetak undangan, terus untuk cetak foto yang bagus seperti apa, yang awet hasil cetakannya seperti apa. Nah, itu kan butuh printer yang cukup oke. Saran saya yang bisa kalian beli dengan harga lumayan bisa terjangkau adalah printer Epson L3110. Ini nomor serinya ya, printer Epson L3110. Kenapa saya sarankan untuk beli printer itu? Yang pertama, untuk cetak fotonya bagus kualitasnya. Jadi sudah bagus, sudah cukup bisa digunakan untuk segala macam kebutuhan. Secara warnanya juga bagus, ketahanan tintanya juga bagus. Asalkan syaratnya kita pakai tinta original. Jadi hasil cetakannya bagus, ketahanannya bagus. Kelebihan yang kedua, printer itu sudah punya scan. Jadi itu sudah termasuk scan dan copy. Kebutuhannya buat apa? Nah, tadi saya kan menjelaskan tentang belangko undangan pernikahan ya. Belangko undangan pernikahan itu kan kita kan dapatnya itu kita belanjanya dari suppliernya itu belangkonya itu kosongan seperti ini, kosongan. Terus kita tinggal mengisi belangko kosongan itu hingga ada tulisannya seperti ini, tulisannya sesuai dengan yang mereka pesan. Nah, cara mudah untuk membuat belangko ini terisi dengan tulisan dan tulisannya bisa pas. Jadi kan ada di sini biasanya ada kotak-kotaknya, ada tempatnya bisa dikasih tulisan, mana yang tidak bisa dikasih tulisan karena ada coraknya. Nah, itu biasanya ini saya scan dulu, baru dimasukkan ke Microsoft Word, baru dipaskan tulisannya. Itu kenapa saya menganjurkan untuk beli Epson
L3110 karena di situ ada scannernya. Scanner ini selain digunakan untuk undangan, juga digunakan untuk cetak foto. Loh, kan cetak foto itu kan di printnya, enggak juga. Jadi sumbernya cetak foto itu sekarang mereka sudah foto sendiri dari HP, ditransfer ke komputer, terus kita cetak. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sudah bawa CD-nya, CD foto dia foto di studio, bawa CD-nya tinggal dicetak dari situ. Yang ketiga, dia bakalan bawa foto hasil cetakan, terus dia pengen mencetak lagi. Nah, dari hasil yang sudah cetakan tadi itu namanya di scan. Jadi harus foto yang sudah dicetak tadi kita scan, hasil scan-nya kita cetak lagi. Nah, kenapa di situ kita butuhkan scanner? Saran saya memang minimal beli printer yang sudah ada scan-nya untuk awal, karena kita butuh scan-nya baik untuk undangan maupun untuk cetak foto. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa harganya printer L3110 itu sehingga kita bisa memulai usaha ini yang dilakukan di komputer kasir kita. Nah, yang pertama memang harus komputernya mumpuni dulu ya, karena nanti terutama untuk cetak foto, jadi di komputernya juga harus diinstal software yang namanya Adobe Photoshop. Itu fungsinya untuk mengedit background. Kadang kan mereka foto sendiri pakai HP di tembok rumahnya, kita harus edit backgroundnya menjadi background merah atau background biru. Nah, kapan-kapan saya akan tunjukkan bagaimana tutorial ganti backgroundnya kalau memang ada yang berminat untuk buka usaha ini. Nah, berapa harga printernya? Kalau L3110 itu kemarin saya beli 1.800.000, sekitar segitu. Pokoknya antara 1.800.000 sampai 2 juta lah, segitu. Nah, tapi keuntungannya kita bisa untuk melakukan banyak kegiatan. Nah, seperti tadi misalkan untuk cetak undangan tahlil aja, kita sudah ada belangkonya, tinggal ketik nama, tempat dan segala macam, tinggal ganti, kita jual harganya 2.000. Sedangkan modalnya untuk kertasnya kan per lembarnya mungkin hanya Rp70 atau Rp100 lah, minimal ambillah modalnya Rp100. Jadi dari situ kan kita sudah untung 1.900, kan lumayan per lembarnya. Terus untuk undangan nikah itu kalau yang kita jual seharga 1.000 per lembar, itu kulaknya caranya itu 350. Jadi untuk yang undangan harga 1.000, kita kulaknya 350. Setelah kita cetak kan untungnya 650 itu per lembar. Nah, kalau undangan nikah kan minimal dia 100 lembar, karena pak-pakan kita harus belinya, belangkonya itu pak-pakan ini isi 100. Jadi minimal ordernya 100. Jadi dari situ aja kita udah untung 65.000 tuh untuk per 100 lembar undangan yang seharga Rp1.000. Nah, dari situ kan untungnya lumayan. Wong tinggal kita set sekali namanya, tinggal kita print undangannya jalan sendiri, printer jalan, kita masih bisa transaksi di kasir seperti biasa. Yang kerja kan printernya, kita tidak perlu ngolak-ngalik lagi. Itu untuk cetak undangan nikah. Nah, untuk cetak foto itu lebih gede lagi untungnya. Jadi kan cetak foto itu melayani yang untuk pas foto itu yang ukuran 2x3, 3x4, 4x6. Jadi pakai kertas foto seperti ini kan ukurannya A4. Ini kalau dijadikan pas foto yang 4x6 itu bisa jadi 5 paket. 5 paket itu jadi jualnya per paketnya kan 5.000. Jadi kalau kertas fotonya ini harganya 2.500. Anggaplah sama ngeprintnya, biaya tinta dan ngeprintnya itu 5.000. Jadi kalau dijual 5 paket kan berarti 25.000. Jadi sak lembar gini kita sudah untung 20.000 tuh. Kalau dicetak
ukuran 2x3 itu lebih kecil lagi, kita bakal lebih untung lagi. Itu perhitungannya. Itu sih yang saya lakukan. Jadi dulu pertama saya punya komputer kasir, daripada komputernya hanya dipakaikan untuk transaksi jual beli toko, saya pakai untuk usaha sampingan ini. Semoga inspirasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao. When you tell me you learn, but the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting, swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. You go to war, then